Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di Bang Ilo Official dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah kiriman kalian atau K3. Wow. Dan kali ini adalah kiriman dari Doni dan kawan-kawan. Jadi kisahnya keren banget ya teman-teman. Tapi di sini Doni dan kawan-kawan tidak ingin di-spill nih daerahnya di daerah mana karena ini menyangkut privasi ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan buat masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Siap-siap merinding. Uji nyali di rumah sakit terbengkalai. Pada akses hiburan yang gak terlalu banyak pilihan di sebuah desa, kadang membuat beberapa remaja di pedesaan bingung nih mau melakukan kegiatan apa di malam minggu. Ada yang ngapel ke rumah pacarnya, ada juga yang sekedar bermain di rentalan PS, kadang ada juga yang mabuk-mabukan. Nah, ya buat yang terakhir nih gak baik ya teman-teman ya. Tapi bagaimana nih kalau udah mentok dan udah nggak ada lagi opsi lain untuk mencari hiburan seperti pada cerita kiriman berikut ini, kelakuan gabut 5 remaja yang bingung melakukan apa setelah apel di malam minggu. Jadi ceritanya ada 5 orang nih, Doni, Kori, Septa, Alex, dan Putra. 5 orang ya. Jadi sore itu mereka sudah merencanakan sebuah acara malam mingguan biar nggak jenuh ketika pas balik ngapel. Jadi ada yang nyaranin ya mereka buat bakar-bakar ban aja di pinggiran jalan. Ya itu sebuah hal yang lumrah di daerah situ. Jadi bakar ban di sini bukan maksudnya bakar-bakar ban kayak demo gitu. Jadi maksudnya bakar api unggun tapi awal mulanya pakai ban gitu teman-teman. Dan itu adalah sebuah hal yang lumrah di daerah situ dan bukanlah tindakan yang melanggar hukum kecuali bakar bannya di depan istana, itu namanya demo. Nah plus di daerah itu juga cuacanya kan dingin. Kalau malam kebanyakan para remaja menghabiskan malamnya di depan api unggun dengan menggunakan ban bekas di pinggir jalan gitu sambil nenteng gitar ya teman-teman ya. Satu-satunya tindakan yang melanggar atau mengganggu itu cuma berisik. Anyway, selain nyaranin buat bikin api unggun, ada juga nih yang nyaranin buat sekalian main PS sampai pagi. Ada juga yang nyaranin main biliar tuh teman-teman. Tapi secara tiba-tiba muncul satu saran dari Alex. Alex ini adalah orang yang paling tengil daripada yang lainnya. Di saat itu mengusulkan satu ide, kegiatan yang gak pernah sama sekali teman-temannya pikirin. Jadi dia mengusulkan untuk uji nyali di rumah sakit tua yang terbilang sudah terbengkalai beberapa tahun belakangan. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2012. Jadi dari segi geografisnya rumah sakit ini terletak di sekitaran kebun teh teman-teman ya. Jadi selain rumah sakit itu ada juga sekolahan atau bangunan sekolah yang berjarak sekitar kurang lebih 300 meter dari rumah sakit. Dan satu-satunya pemukiman warga terdekat itu berjarak 350 meteran dari rumah sakit. Dan juga untuk mencapai ke rumah sakit ini itu harus melewati jalanan berbatu yang sebenarnya sudah diperbaiki ya. Tapi karena mungkin tekstur tanahnya yang kurang bagus jadi hancur terus tuh. Jadilah ditimbun pakai batu-batuan. Plus kalau malam jalanan menuju rumah sakit ini nggak ada pencahayaan sama sekali, gelap gulita. Rumah sakit ini itu di bawah naungan BUMN. Dulunya sih ya dipergunakan buat para karyawan yang sakit atau warga sekitaran sakit. Ya terhitung rumah sakit buat umum lah ya. Oke, kita balik ke cerita. Si Alex saat itu berinisiatif untuk memberikan uji nyali malam itu menjadi lebih menantang bagi yang lainnya. Diberikanlah tuh akhirnya sebuah taruhan ya, sebenarnya nggak seberapa lah ya nilainya, hanya buat iseng-iseng atau senang-senang doang lebih tepatnya. Jadi taruhannya adalah siapa yang bisa bertahan di bangsal Bougainville, salah satu ruangan yang ada di rumah sakit itu, 1 minggu penuh rokoknya akan ditanggung. Wow, ini keren banget nih. Tapi usulan itu ternyata ditolak mentah-mentah sama si Putra karena si Putra ini sudah pernah mengalami kejadian absurd di sana. Dia bilang saat itu, wah gak mau ah, kalian aja.
Aku udah nggak mau tuh nginep di sana, mau dibayar 1 juta pun enggak. Begitulah kata si putra kira-kira yang memang udah trauma ya dengan apa yang sudah pernah ia alami. Jadilah yang pergi malam itu adalah selain putra, sedangkan yang lainnya nekat pergi. Mereka pun berjanjian tuh di simpang jalan untuk berkumpul setelah acara pengapelannya di rumah pacar masing-masing selesai, dan itu biasa jam 10 malam. Masing-masing dari mereka juga harus membawa bekal makanan, ya terserah apapun itu ya. Ya maksudnya sekedar buat cemilan lah ketika challenge itu berlangsung gitu. Singkat cerita, setelah mereka selesai ngapel, bertemulah mereka berkumpul di simpang yang sudah disepakati. Ada yang bawa kopi di termos kecil, ada yang bawa minyak lampu buat ya bakar-bakar biar nggak terlalu dingin. Nah ini nih, si Alex, dia emang niat banget ya. Bukannya dibawa cemilan atau apalah ya yang bisa dipergunakan dengan baik. Dia saat itu justru malah bawa kemenyan. Wow, Alex, emang niat bener deh nih buat uji nyali. Tepat jam 10 malam, mereka pun masuk ke dalam lokasi rumah sakit itu. Sebenarnya salah satu dari mereka itu udah agak ragu tuh buat melanjutkan kegiatan itu. Tapi karena gengsi mungkin ya, jadi gaspol terus lah. Si Cory kebetulan bawa motor sendirian, dan selebihnya berpasang-pasangan. Si Cory ini udah ketar-ketir duluan tuh. Hawa dingin malam itu, dia apa ya, bikin Cory buat 2 kali lah buat ikut ekspedisi merah nyelenehnya si Alex ini tuh. Di tengah perjalanan, suara desir angin yang berasal dari pohon besar di tepian jalan bikin Cory tambah ciut nyalinya. Dan gak lama kemudian nasib sial justru menimpanya. Sosok pocong berdiri gagah tegap menatap Cory. Sebenarnya gak terlalu jelas menatap siapa, lebih tepatnya tuh mengarah ke bocah-bocah itu. Dan Cory itu langsung teriak histeris. Dia langsung tancap gas, puter balik sambil teriak pocong, pocong. Wah, yang lainnya tentu aja kaget dong karena dengar Cory yang teriak histeris begitu. Mau gimana enggak, yang disebut itu sosok yang sangat ditakuti oleh mereka semua. Ya enggak juga sih, kalau yang disebut itu kuntilanak juga bakalan takut juga ya. Tapi karena yang keempat ini nggak ngelihat adanya sosok pocong, jadilah mereka tetap melanjutkan ekspedisi konyol itu. Salah satu dari mereka malah nyeletuk begini nih. Lah, si Cory mana emang suka bohong. Palingan dia ngomong gitu biar nggak ikutan. Aku berani taruhan ini nih, palingan dia bakalan pergi ke rentalan PS. Udah yuk, jangan dipikirin. Gitu kata si Doni. Mendengar itu, yang lainnya pun sepakat untuk nggak mikirin Cory lagi. Selain dari sikap penakut si Cory, ya memang dia terbilang suka ngibul ya di antara yang lainnya, menghindar dari situasi genting dengan alasan yang nyeleneh. Kadang ampuh banget buat si Cory nggak ikut serta dalam kegiatan mereka. Udah deh tuh ya, mereka akhirnya sampai juga di rumah sakit. 4 kuburan tua sudah menyambut mereka. Pas lah ya, jadi masing-masing buat 1 liang. Yang mana kuburan ini nggak tahu siapa pemiliknya, meskipun ada tulisannya tapi udah nggak terbaca. Jadi kayak anonimus gitu kuburannya. Di situ juga ada beberapa pohon yang menjulang tinggi, tapi ada 1 pohon yang terbilang paling besar dan tinggi di antaranya tuh berdiri gagah tuh tepat di depan rumah sakitnya. Sebenarnya kalau siang dengan adanya pohon itu tuh bikin suasana jadi lebih sejuk. Nah, sesampainya di sana mereka langsung matiin motor, cari sampah-sampah dan ranting kayu buat dibakar ya biar suasana nggak terlalu dingin. Jam kala itu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Masih terlalu sore lah ya buat mereka uji nyali. Begitu dengan sombongnya mereka. Di sana rupanya ada beberapa kelompok pemuda yang nongkrong-nongkrong juga di sana sambil minum-minum gitu ya. Jadilah mereka nungguin tuh supaya para pemuda yang gak mereka kenali itu cabut dari sana. Jadi selain menjadi wahana horor, rumah sakit terbengkalai itu juga menjadi wahana yang gak benar. Mulai dari mabuk-mabukan, pacaran, mesum. Wah, udah gak jadi rahasia umum lagi deh pokoknya. Setelah para begundal pergi dari kediamannya dan situasi saat itu sudah sangat sepi dan gak mungkin ada yang lewat iseng di jalanan itu, pokoknya udah sepi total, hening. Yang terdengar cuma suara jangkrik dan juga desiran angin yang berasal dari pohon besar. Plus jam juga menunjukkan pukul 12 malam. Mereka langsung memulai aksinya tuh. Yang pertama kali mengawalinya adalah si Doni dengan gagah perkasanya. Dia masuk berbekalkan lilin dan korek api. Tapi nggak boleh, perjanjiannya nggak boleh ada yang bawa handphone ke dalam. Jadi kalau memang terjadi apa-apa tinggal lari atau teriak gitu lah ya. Begitu kesepakatannya. Ya mirip-mirip sama kayak uji nyali yang ada di TV-TV gitu. Tapi saat itu tidak ada kamera dan juga nggak ada settingan. Oke, yang lainnya akhirnya menunggu jauh dari bangsal bougainville tersebut. Mereka juga bakalan pasang telinga kalau memang ada apa-apa.
Masuklah Doni tuh perlahan dengan basa-basi pada umumnya masuk ke tempat yang angker gitu. Dia mengucapkan salam. Assalamualaikum Mbah, cucumu numpang sebentar ya, tolong jangan diganggu. Doni lalu mendorong pintu bangsal itu. Bunyi engsel logam berkarat yang bikin bulu kuduknya merinding. Ya kayak di film-film horor gitu pokoknya ya. Bau apek tuh langsung menyengat di hidung dia tuh. Campuran karat, debu, dan juga sesuatu yang susah untuk dijelasin. Rasanya kayak lagi masuk ke dalam kuburan barang-barang tua. Cahaya yang berasal dari lilin itu sebenarnya cukup buat ngeliat sebagian ruangan, sisanya gelap total. Debu yang berterbangan kayak ada pesta dansa mini di udara, diiringi cahaya lilin yang kadang-kadang hampir mati ketiup angin. Di tengah ruangan, pemandangannya bikin Doni sempat melongo. Tumpukan ranjang besi bekas berantakan kayak abis kena bom Hiroshima ya. Beberapa masih juga berdiri tegak, sebenarnya lumayan sih kalau dijual ya. Sementara yang lainnya sebagian besar ambruk, miring, bahkan ada yang terbalik. Doni itu perasaan kayak udah masuk ke dalam syuting film perang tapi dengan versi yang low budget gitu ya. Doni menghela nafas, sedikit kaget tapi dia bener-bener coba untuk ngeberaniin diri. Berkeliling lah di sini, akhirnya Doni berkeliling. Meskipun dia agak takut dan ciut, tapi dia juga penasaran tuh kenapa sih rumah sakit itu harus berhenti beroperasi. Padahal beberapa bulan sebelum tutup ada sebuah bangunan yang baru saja dibangun dan gak lama berhenti beroperasi. Aneh banget di sini ya. Nah, ketika dia berkeliling di sana, ada satu ranjang yang cukup menarik perhatiannya. Di salah satu kaki ranjang itu ada tulisan apa ya, huruf gitulah ya, inisial mungkin AS yang hampir nggak kelihatan karena tertutup karat. Anehnya, inisial itu bikin Doni yang langsung ingat masa kecilnya. Dia inget banget kakeknya karena tukang besi yang selalu cerita tentang masa mudanya. Kalau dulu ada orang yang meninggal di rumah sakit itu dengan inisial AS. Tapi Doni saat itu nggak menggubris ya. Dia langsung explore bangsal itu. Jadi ruangan bangsal itu cukup besar loh. Kalau ranjangnya disusun rapi tuh ya kurang lebih bisa menampung sekitar 20 pasien dengan masing-masing 10 ranjang di sisi kanan dan kiri. Kegiatan yang dilakukan Doni udah bikin dia agak bosen tuh. Jadi rasa takut yang dia rasakan sebelumnya tuh kayak udah ketutup sama rasa bosen yang ujuk-ujuk hinggap di kepalanya. Dia mulai ngebayangin atau ngelamunin ya kalau dia tuh punya uang. Jadi bangsal itu bakalan dia sulap jadi kafe. Ya supaya keren gitulah ya. Di dalam sana dia juga bisa mendengar suara dari luar kayak Alex yang lagi ngobrol sama yang lainnya. Tapi pas gabutnya udah hilang, di situ dia mulai gerak lagi nih buat keliling. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Suaranya kayak besi jatuh. Jantung Doni yang tadinya slow kayak lagu jazz mendadak berubah jadi metal. Kaget bukan kepalang dia, tapi nyalinya masih kuat untuk bertahan di sana. Oke, dibiarinin lah ya sama si Doni, tapi dia sambil mulai tuh baca-baca doa yang dihafal. Nah, saat dibaca doa-doa itu terdengar lagi suara benda yang jatuh dan itu besi lagi. Tapi sekarang suaranya banyak kayak tumpukan besi yang dilempar-lempar gitu. Nah, mulai udah diperhitungkan nih nyalinya si Doni. Rasa takutnya sudah mulai merambat masuk ke dalam tubuhnya lagi. Suara itu datang lagi. Sampai salah satu ranjang yang ada di sana bergeser secara pelan. Suara besi beradu dengan beton pun terdengar jelas dan agak ngilu gitulah ya. Doni yang lihat itu justru nggak bisa apa-apa. Badannya mendadak kaku. Ya nggak cuma itu, pas ranjang itu berhenti bergerak, sosok pocong mulai terlihat di luar jendela. Wow, pocong ya. Kayak dia mendekat lama-lama menembus jendela atau tembok bangsal gitu, kemudian berdiri tegap di depan Doni. Tiba-tiba saja ada suara bilang begini, "Cari aku, Le." Jadilah itu sebutan anak laki-laki di Jawa. Suara itu kedengeran jelas banget di samping telinganya Doni. Meskipun sosoknya ada di depan mukanya, tapi ternyata yang ngomong itu bukan si pocong itu dong, tapi sosok nenek tua yang rupanya berada di samping Doni. Doni yang melirik ke samping begitu langsung berhambur lari ngibrit keluar dari bangsal. "Gak kuat, aku gak kuat." Itu teriak Doni yang nafasnya kayak masih ketinggalan di bangsal tuh. Tapi di sini Alex dan yang lainnya langsung menahan Doni biar dia nggak pulang karena motornya nggak mungkin dong buat bonceng 3. Ternyata si Doni itu di dalam baru 15 menit doang, tapi yang dia rasain tuh udah kayak 15 tahun, lama banget. Jadilah Doni saat itu langsung duduk sambil kelihatan pucat gitu di depan api unggun sambil ngos-ngosan. Pokoknya kasihan banget yang liatnya ya. Nah sekarang giliran si tengil Alex nih. Dia masuk sambil busungin dada nih yang terlihat begitu angku dan takabur sambil ngomong, "Siapkan rokokku
untuk 1 minggu ke depan yo. Wah gitu tuh katanya dengan sombong. Dia pun melenggang masuk lalu membuka pintu bangsal kemudian menutupnya kembali. Suara deritan pintu bangsal justru membuat suasana di luar semakin terasa ngeri. Septa dan Wahyu yang tadinya kelihatan slow dan santuy sekarang justru jadi agak ketakutan. Kayak awalnya berubah ya ketika si Alex masuk ke dalam bangsal itu. Rupanya di dalam si Alex juga sama kayak Doni nih, basa-basi dulu ya sama penghuni tak kasat mata yang ada di sana dengan mengucap kulonuwun dan minta untuk tidak diganggu. Belum berselang lama, pas suasana menjadi sepi dan dingin, gak ada suara angin kayak Doni sebelumnya. Nah, giliran Alex ini lebih mencekam daripada Doni karena suasana begitu sepi, gak ada suara apapun, hening. Jangkrik pun gak berbunyi kayak udah ketakutan duluan gitu. Apa sih Alex takut? Jawabannya enggak sama sekali. Justru hal yang terlarang dia lakukan sama dia tuh manggil-manggil dengan gaya paranormal sungguhan yang ada di TV. Hadir, hadir, hadir. Suara Alex kenceng banget sampai kedengeran dari luar itu sama temen yang lain. Tapi ketika Alex menyebut kata hadir yang ketiga, muncullah sosok yang sama seperti sebelumnya. Sosok Poci atau Pocong itu datang lagi. Kaget dong otomatis dia ngeliat sosok Pocong itu, tapi di sini kuat, dia nyalinya belum ciut tuh. Dia langsung justru ngomong sama si Pocong itu. Wah, aku nggak takut. Aku kan di sini bukan buat ganggu, kata Alex dengan gagah perkasanya. Pocong itu juga cuma diem aja kayak patung gitu di luar jendela dia, tapi diemnya ya. Jadi posisinya sama kayak Doni tadi, tapi bedanya Pocong itu diem aja, nggak gerak, nggak ngapa-ngapain. Lalu tiba-tiba mulailah pergerakan benda itu terjadi, mulai dari besi yang jatuh sampai salah satu ranjang yang bergerak pelan sampai cepat. Alex ngomong kalau dia itu nggak takut. Antara kelewat berani atau sombong sih, atau justru bodoh, Alex masih tetap berdiri di tempatnya sambil ditemani sosok Poci yang sedari tadi belum juga hilang. Tiba-tiba ada suara yang sama. Cario Pole. Sosok nenek tua yang tadi mengejutkan Doni sekarang muncul ngagetin si Alex. Alex langsung loncat, hampir saja lilinnya mati karena pergerakan yang mendadak. Tapi pas dia loncat karena kaget, sosok nenek-nenek itu langsung menghilang. Mukanya ya gimana ya, ya kayak nenek-nenek pada umumnya lah ya, tapi yang ini terlihat lebih pucat. Pocong yang sedari tadi menatap Alex sekarang udah berpindah tempat. Yang sebelumnya dia ada di luar atau di balik jendela, sekarang ada di pintu pemisah antara bangsal dan lainnya. Jadi Pocong itu tuh kayak satpam yang jagain pintu masuk perumahan. Plus sekarang Pocong itu udah nambah satu lagi, fix. Bukan kayak jaga pintu perumahan, tapi udah kayak jaga gerbang istana. Keduanya tuh berdiri gagah tuh di depan pintu dengan balutan kain putih yang terlihat kumal dan bikin serem. Sialnya lagi, Pocong itu kok semakin diperhatikan semakin mata Alex ini memicing gitu. Jadi Pocong itu lama-lama berubah menjadi semakin besar, dan pas tubuh Pocong itu mulai membesar, disitulah nyali si Alex benar-benar ciut dan sangat diuji. Pasalnya pas Alex mengetahui sosok dua Pocong itu berdiri dan membesar di depan pintu, muncul juga sosok anak kecil yang kayak mondar-mandir di dalam bangsal sambil cekikan gitu tuh. Alex yang melihat itu pun langsung ketar-ketir, keringat dingin mulai itu bercucuran. Pengen rasanya dia keluar dari bangsal itu, tapi gimana ya, gengsi karena dia udah terlanjur besar mulut duluan kan. Jadi dia mencoba bertahan tuh saat itu tuh. Anak kecil yang tadinya cuma satu perlahan bertambah banyak. Tapi anehnya sosok itu sama kayak duplikatnya, mirip jurus Naruto. Mereka tuh berkeliaran di dalam bangsal itu dengan kelakuan random. Ada yang narik-narik ranjang, ada yang cuma kejar-kejaran. Jadi suasana yang tadinya sepi banget sekarang tuh jadi rame kayak taman bermain anak-anak. Sampai pada akhirnya ada satu sosok anak kecil yang mendadak bikin Alex menjerit. Ya, salah satu sosok anak kecil itu berada di depannya sambil jengir ngeliatin giginya yang ompong di bagian depan, tapi di bagian taringnya justru mencuat keluar tuh. Jadi kayak apa ya, serem banget, gigi yang tumbuh normal tapi cuma bagian taring doang. Taringnya itu terlihat panjang dan gak normal. Alex ngejerit sejadi-jadinya. Dan bohong kalau dia gak takut. Dia asli takut banget. Rasanya pengen keluar dari bangsal detik itu juga. Tapi sialnya, pas dia balik badan pengen lari menuju pintu keluar bangsal, naas. Ada dua sosok pocong yang sekarang bertengger di sisi kiri dan kanan pintu. Alex udah kayak nggak boleh keluar dari sana tuh. Alex udah nggak seberani tadi. Dia udah nggak berani lagi buat melewati sosok pocong itu. Apalagi pas saat itu sosoknya semakin membesar, udah tambah ciut nyalinya dia.
Nah di luar, Doni yang sudah mulai mau ngobrol tuh, akhirnya dia mulai ngobrol sama yang lain. Tapi suara jeritan yang seharusnya kedengeran keluar, saat itu justru sama sekali tidak terdengar oleh mereka semua. Suara Alex kayak diredam di dalam bangsal itu. Di dalam, nggak sampai teror sosok anak kecil aja yang dihadapi si Alex. Sosok anak kecil yang tadinya berada di depannya sekarang itu menghilang. Tapi justru berganti sama sosok perempuan berbaju putih panjang yang biasa kita kenal dengan nama Kuntilanak. Tapi beda nih dengan penampilan kuntilanak-kuntilanak pada umumnya yang layaknya di film-film ya. Sosok perempuan ini bajunya tuh panjang banget sampai kayak keseret gitu ya. Di lantai dia muncul sambil tertawa tuh cekikikan. Dia kayak lagi ngetawain Alex yang lagi ketakutan. Alex bingung dong, mau kemana? Harus ngapain gue nih? Nenek tua yang tadi muncul bikin Alex kaget justru kembali muncul lagi. Dan lagi-lagi bikin Alex ngejerit. Dan nenek tua itu akhirnya ngomong hal yang sama dan ujuk-ujuk ada di samping Alex. Cari opo le? Auto loncat dong, ngejerit si Alex. Lilin yang dibawa jatuh dan mati. Nah pas mati itulah semuanya kelihatan gelap. Cuma ada cahaya bulan yang masuk ke dalam bangsal itu. Tapi justru cahaya itulah yang bikin kayak apa ya, siluet hitam yang perlahan menjadi besar lalu merah menyala, menambah cahaya baru di tengah gelapnya bangsal. Udah bisa ditebak dong sosok apa nih yang biasanya muncul. Yap, sosok genderuwo yang mulai mendekat dan menembus dinding. Sosok tinggi besar, berburu lebat dan jelas banget di mata Alex tuh, matanya merah menyala, taringnya putih kelihatan gitu, panjang menjulang ke bawah. Udah nggak bisa lagi dijelasin kayak gimana perasaan Alex saat itu. Suasana menjadi begitu mencekam buat Alex akibat kesombongannya sendiri dan juga ketololannya sendiri. Alex pun akhirnya berteriak-teriak meminta tolong. Siapa tahu ada temennya yang lain bisa dengar, tapi yang keluar bukanlah suara melainkan cuma nafas doang, kayak apa ya, tercekat lah, kayak ketahan gitu, nggak bisa ngomong. Sosok hitam besar itu mulai mendekat dan makin dekat. Disitulah mulai berkumpulnya hantu-hantu atau dedemit yang bisa jadi adalah penunggu rumah sakit itu. Selain sosok yang tadi disebutkan, mulai juga bermunculan sosok lain ya, seperti noni-noni Belanda dan juga si menirnya yang juga nggak kalah eksis. Juga ada sosok tentara Jepang yang ikut berdiri sambil nenteng palanya. Parah banget ini mah. Macem-macem dah lah. Dan yang lainnya tidak begitu jelas karena saking paniknya dan takutnya si Alex. Jadi nggak mungkin juga dia perhatiin satu persatu. Merasa nggak kuat, Alex pun akhirnya nekat buat lari mendobrak pintu utama bangsal, di mana di sisi kiri dan kanannya ada sosok pocong bagong. Dan Alex pun berhasil mendobrak pintu itu hingga ia berhasil keluar dari bangsal. Doni, Septa, Wahyu yang lagi nunggu Alex di perapian kaget bukan kepalang ketika melihat Alex yang ngos-ngosan keluar dari bangsal dengan cara mendobrak pintu. Mereka juga ikutan ketar-ketir dong liatnya. Nyali mereka juga ikutan ciut. Alex yang lari ngibrit gitu langsung berteriak, "Pulang!" Nah langsung tuh di sanalah Doni kembali melihat sosok pocong yang menakutinya tadi. Dia juga ikutan histeris tuh. Langsung dia lari menuju motornya dan menyalakan motornya. Gak cuma itu, Wahyu dan Septa ternyata juga melihat sosok hitam besar berdiri di depan pintu bangsal. Tubuhnya saat itu tingginya melebihi bangunan bangsal itu, gede banget. Tanpa babi bu, mereka semua langsung tancap gas dan ngebut ninggalin rumah sakit. Udah nggak peduli lagi sama jalanan yang jelek, dah pokoknya terabas saja ya. Nah selama perjalanan yang ngebut di jalan bebatuan itu, suara tawa kuntilanak pun ikut nyaru. Di antara suara geberan motor knalpot mereka, kayak kuntilanak itu terus menemani perjalanan mereka sampai ke simpang rumah sakit. Sampailah mereka di persimpangan jalan dan saat itu terdengar suara perempuan dengan nada centil bilang, "Sampai bertemu kembali." Disusul sama ketawanya. Selepas malam itu Alex dan Doni dikabarkan sakit demam selama beberapa hari. Ya kemungkinan mereka sakit karena shock, bukan perkara demit sih. Dan sejak saat itu udah gak pernah lagi mereka melakukan hal-hal tolol seperti itu. Anyway, kemenyan yang dibawa Alex saat itu justru gak kepake dong. Nah Putra yang gak ikut, yang mendengar Alex dan Doni ditakut-takutin di rumah sakit itu cuma bisa ketawa doang. Gue bilang juga apa, gitu mungkin yang dikatainnya. Wow, selesai. Luar biasa sekali kisahnya, keren-keren kisahnya nih. Jadi
memang sengaja ya saya bawakannya dalam versi originalnya karena asik aja ya, kayak mengalir dan lucu gaya-gaya anak muda. Dan ini original banget kalau menurut saya. Tapi di sini ya teman-teman, saya pribadi dan juga mungkin ada beberapa teman-teman juga yang pada saat di masa mudanya juga sama ya, kayak penasaran gitu ya, kayak pengen nyoba-nyoba. Saya juga sama tuh, pernah nyoba main jelangkung, coba uji nyali di kebun kosong, ya pokoknya macam-macam. Dan hasilnya ya kebanyakan sih kalau saya alhamdulillahnya nggak sampai kayak Alex sama Doni ya, nggak sampai diliatin, alhamdulillah jangan sampai. Dan kalau sekarang disuruh begitu nggak mau juga sih, malas juga ngapain ya kan. Jadi kisah yang keren banget. Terima kasih Doni dan kawan-kawan atas kiriman ceritanya yang sangat menghibur. Dan dapat horornya, dapat komedinya, dapat, dan jelas pesan moralnya dapat juga. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan kalau menurut saya pribadi ya nggak usah nantang-nantangin, nggak usah songong-songong. Ya lucunya gini, mereka datang ke rumah sakit buat uji nyali, buat ngeliat lah ya mungkin. Tapi ketika sampai di dalam, Mbak mau masuk jangan diganggu. Lah gimana sih datang ke situ mau uji nyali tapi minta jangan diganggu, kan lucu di situ nih. Jadi ya itulah, semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Buat Mas Doni dan kawan-kawan, terima kasih atas kiriman ceritanya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, boleh dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain ya, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang ingin seperti Doni dan kawan-kawan ya, yang apabila ingin ceritanya berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti nggak kalah bikin merinding. Masih bersama saya Ilo di channel Bang Ilo Official. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.